Kami akan memberikan materi mengenai sejarah Museum Fathahillah dan Museum Wayang. Apa itu Museum Fathahillah? Jadi, Museum Fathahillah adalah nama populer dari Museum Sejarah Jakarta atau nama resminya. Museum ini terletak di kawasan Kota Tua Jakarta dan menjadi ikon utama di sana. Asal bangunan ini memiliki nilai sejarah tinggi karena dulunya adalah Balai Kota Batavia atau dengan nama Stadhuis van Batavia pada masa kolonial Belanda yang didirikan antara tahun 1707 sampai 1712. Fungsi Museum Fathahillah, dia bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai perjalanan sejarah kota Jakarta mulai dari masa prasejarah, kerajaan, hingga masa kolonial Belanda dan masa kemerdekaan. Apa hal-hal yang ada di dalam Museum Fathahillah? Museum ini menyimpan sekitar 23.500 koleksi, baik benda asli maupun replika yang dipamerkan di ruangan-ruangan tematik. Koleksi utamanya meliputi artefak prasejarah, peninggalan kerajaan kuno seperti prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanagara, mebel dan perabotan antik, kursi, meja, dan lemari bergaya Eropa dari masa kolonial, peta dan dokumen sejarah kuno, benda budaya seperti keramik, patung, dan ornamen tradisional yang menunjukkan interaksi dengan budaya Tiongkok. Ruangan tematik lainnya seperti ruangan Jayakarta, Fathahillah, Sultan Agung, dan ruang MH Tamrin. Jadi saya akan membahas tentang hal yang sangat menarik di Museum Fathahillah, yaitu lukisan Peter Gerardus van der Para. Siapa Van der Para? Van der Para adalah Gubernur Jenderal VOC ke-29 yang memerintah di Batavia pada periode 1761 sampai 1775. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin VOC yang sangat kaya dan berpengaruh, pecinta kemewahan, dan sering digambarkan dengan pakaian mewah dan latar ruangan elegan. Tokoh penting pada masa kejayaan VOC, tapi juga masa ketika korupsi merajalela. Dan saya akan juga membahas kenapa lukisan ini penting. Karena ia menjadi representasi kekuasaan VOC pada puncaknya, menunjukkan gaya hidup mewah pejabat VOC di Batavia, memiliki nilai sejarah tinggi karena masa Van der Para adalah masa ketika Batavia berkembang pesat sebagai pusat perdagangan. Lukisan ini adalah salah satu koleksi paling ikonik di museum dan sering muncul dalam buku sejarah Jakarta. Saya juga akan membahas tujuannya dibuat Museum Fathahillah ini, yaitu adalah untuk menyimpan, merawat, dan menampilkan sejarah Jakarta sejak masa kerajaan, kolonial VOC, hingga modern. Museum ini dibuat agar masyarakat bisa mengenal asal-usul kota melalui peninggalan penting dan belajar sejarah Jakarta melalui bangunan, lukisan, artefak, dan ruang pamerannya. Museum Wayang adalah sebuah museum yang didedikasikan untuk melestarikan dan memamerkan seni pewayangan di Indonesia. Terletak di kawasan Kota Tua Jakarta, museum ini menjadi pusat informasi dan edukasi mengenai berbagai jenis wayang termasuk sejarah, kerajinan, dan pertunjukannya. Museum Wayang memiliki koleksi yang sangat kaya dan beragam, mencapai ribuan benda. Koleksi utamanya meliputi jenis-jenis wayang dari seluruh Indonesia, seperti wayang kulit dari berbagai daerah, wayang golek, wayang klitik, wayang beber, wayang suket atau wayang rumput, wayang revolusi, wayang dan boneka dari mancanegara. Benda terkait pewayangan lainnya yaitu topeng, boneka, patung kayu, gamelan, alat musik penggiring. Benda sejarah lainnya yang terdapat di dalam museum. Di dalam museum juga terdapat piring sebagai tanda batu nisan Jan Pieterszoon Koen. Hal ini menjadi sejarah karena lokasi museum sebelumnya merupakan bekas gereja tua Belanda. Dan Museum Wayang juga sebagai fasilitas edukasi karena ruang pagelaran wayang sering diadakan pertunjukan, terutama hari Minggu, dan workshop tentang pembuatan wayang diselenggarakan secara berkala. Selanjutnya, objek menarik yang bisa dibahas di Museum Wayang adalah belencong. Belencong adalah alat penerangan tradisional yang digunakan pada pertunjukan wayang kulit. Fungsinya sebagai diletakkan di atas layar atau kelir dan cahayanya akan menyorot wayang dari belakang, menciptakan bayangan yang menjadi inti dari pertunjukan wayang kulit. Nilai pentingnya, belencong tidak hanya berfungsi sebagai lampu,
tetapi juga memiliki nilai filosofis yang dalam seni pedalangan, melambangkan sumber cahaya atau kehidupan. Selanjutnya, ada tujuan utama didirikannya Museum Wayang, yaitu sebagai pertama, pelestarian budaya untuk menjaga, melestarikan, dan mendokumentasikan seni pewayangan dan pedalangan Indonesia agar tidak hilang di telan zaman. Kedua, edukasi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, terutama generasi muda, agar dapat mengenal dan mencintai warisan budaya bangsa yang luhur ini. Ketiga, pusat informasi menjadi pusat rujukan dan penelitian mengenai wayang dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari mancanegara. Yang terakhir, sebagai destinasi wisata, menjadi tujuan kunjungan wisata seni dan budaya yang bertaraf internasional. Terakhir, kenapa museum ini bisa ada? Keberadaan Museum Wayang tidak terlepas dari sejarah panjang bangunannya dan gagasan dari tokoh penting. Sejarah bangunan, lokasi museum ini saat ini dahulunya adalah sebuah gereja tua Belanda, dibangun tahun 1640 dengan nama De Oude Hollandse Kerk. Setelah hancur karena gempa, bangunan ini diperbaiki. Pada tahun 1939, gedung ini dijadikan museum dengan nama Oude Batavia Museum, Museum Batavia Lama. Gagasan pendirian, ide untuk menjadikan tempat ini sebagai museum wayang dicetuskan oleh Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Peresmiannya, gagasan ini lahir dari kekaguman beliau terhadap keragaman wayang di Indonesia dan sebagai upaya pembinaan pewayangan. Akhirnya, gedung tersebut diresmikan sebagai Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus 1975. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.